Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Luar biasa semangatnya. Tepuk tangan dulu. Gimana? Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Baik, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, mari ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dan belajar. Berdoa selesai. Terima kasih. 12. Selanjutnya silakan mengisi presensi terlebih dahulu dengan menggunakan handphone kalian. Link absen telah Bapak kirim ke grup WA kelas. Silakan. Sudah? Selanjutnya, siapa yang masih mengingat materi pada pertemuan yang lalu? Sepertinya semuanya mengingat. Baik, kalau gitu kita coba Tris. Silakan Tris. Materi pertemuan kita yang sebelumnya membahas mengenai pengertian teks eksplanasi, ciri dan strukturnya, Pak. Oke, jadi pengertian dan ciri strukturnya. Ada lagi yang masih mengingat? Ya, silakan Totin. Nah, selain pengertian dan ciri dari eksplanasi, ada juga unsur pembentuk serta hubungan kausalitas. Unsur pembentuk dan hubungan kausalitas. Tepuk tangan. Selanjutnya, siapa lagi yang masih mengingat? Ya, silakan Mia. Ada gagasan umum atau ide pokok dan fungsi faktanya. Ada gagasan umum dan fungsi fakta. Oke, selanjutnya hubungan antara materi pada pertemuan sebelumnya dengan materi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya anak-anakku telah mempelajari tentang bagaimana menggali sebuah informasi dari sebuah teks eksplanasi. Untuk hari ini kita akan menggali hasil dari galian informasi yang sudah anak-anakku peroleh pada pertemuan sebelumnya. Akan dilakukan pendataan terkait hasil penggalian informasi. Diamati dengan cermat, kemudian nanti Bapak akan menanyakan dari hasil kegiatan berdua ini. Okay, come on, everyone, we're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, move together. We've got a threat to on our hands. You there. Here we go. Kalian suka ya? Suka videonya? Menarik gak? Menarik ya. Dari kegiatan mengamati video, pesan apa yang bisa kalian petik? Ya, silakan. Dengan bekerja sama sebagai sebuah tim, kita dapat mengatasi sebuah pekerjaan atau masalah yang sulit sekali. Terima kasih.
hambatan dan rintangan jika kita bersama-sama bekerja sama pasti akan bisa kita selesaikan dengan mudah. Ya, terkait juga seperti ini hal yang kita lakukan dengan belajar kelompok, nah, kalian juga harus aktif dalam bekerja sama sehingga nanti ya, pekerjaan-pekerjaan yang susah atau yang sulit bisa diatasi dengan mudah. Dan tentu kalau kita bekerja sama hasilnya juga jauh lebih baik jika dibandingkan dengan bekerja sendiri. Kemudian hal yang lain yang kita bisa petik dari kegiatan mengamati video tadi, bahwa kita ini berada di wilayah perbatasan. Jadi menjadi keharusan dan kewajiban kita harus menjaga kedaulatan khususnya negara kita tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja sama. Jadi bagaimanapun ancaman, tantangan, dan rintangan, jika kita bersama-sama bekerja sama menjaga kedaulatan negara ini, pasti negara kita ini akan tetap aman, tentram, dan damai. Inilah yang menjadi tugas utama kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Bagaimana, setuju nak? Setuju. Kita tanamkan dalam hati kita bahwa NKRI harga mati. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk pembelajaran hari ini, siapa yang bisa membacakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kompetensi dasar 4.3 mengkonstruksi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Kedua, indikator pencapaian kompetensi 4.3.1 menentukan bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Kedua, 4.3.2 mengomentari teks eksplanasi yang disajikan dengan memberikan dukungan atau penolakan. Kemudian tujuan dan manfaat, siapa yang bisa membacakan? Silakan nak. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan diskusi kelompok siswa dapat 1. Menentukan bagian-bagian pokok teks eksplanasi. 2. Mengomentari teks eksplanasi yang disajikan dengan memberi dukungan atau penolakan. Manfaat pembelajaran 1. Mengetahui bagian-bagian pokok teks eksplanasi. 2. Mengerti isi dari teks eksplanasi berdasarkan data faktual sehingga mampu memberikan komentar baik berupa dukungan atau penolakan. Kemudian untuk KKM atau kriteria kepenjelasan pada pembelajaran hari ini, yaitu minimal Anda memperoleh nilai 73 ya. 73 berarti kalau di bawahnya belum ya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini ada 2 penilaian yang akan dilakukan ya. Penilaian proses yang diambil selama dalam proses pembelajaran dan penilaian hasil. Jadi penilaian hasil ini diambil setelah Anda menyelesaikan tugas-tugas yang ya. Kemudian siapa yang bisa membantu Bapak membacakan tata tertib? Ya, silakan. Tata tertib dan mekanisme pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini, kalian akan diberikan tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Baca dan pahami materi kegiatan pembelajaran 1 terlebih dahulu. Setelah itu lanjut membaca dan memahami. Jadi demikian tata tertib dan mekanisme pembelajaran ya. Jadi pada kegiatan nanti akan ada pembagian kelompok. Kelompok ini nanti kita acak. Selanjutnya nanti kelompok ini akan bekerja sama untuk mendalami materi, kemudian setelah itu mengerjakan tugas yang ada. Setelah selesai nanti akan melakukan selang baca. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ada satu kelompok yang diundi nanti ya. Jadi semua harus siap-siap ini. Nanti diundi siapa yang akan tampil, presentasikan hasil kerjanya. Kemudian kelompok yang kita tampil diharapkan untuk memberikan komentar terhadap kelompok. Bagaimana? Jelas? Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan antara struktur dengan bagian-bagian pokok teks eksplanasi?
Ya, silakan. Tidak ada perbedaan Pak. Tidak. Sama. Sama ya? Nah, karena Karena pada struktur teks eksplanasi dan juga pada bagian pokok teks eksplanasi terdapat tiga hal penting, yaitu pertama pernyataan umum, deretan penjelas, sama interpretasi Pak. bagaimana? Benar ya? Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Aska. Nah, sekarang Bapak telah tunjukkan di atas tentang teks eksplanasi berjudul banjir. Siapa yang bisa membantu Bapak menunjukkan di mana letaknya bagian pernyataan umumnya, di mana letak deretan penjelasnya, dan di mana letak interpretasinya? Siapa yang bisa membantu Bapak menunjukkan? Saya Pak. Ya, silakan. Kira. Kemana? Bagian sini, Pak. Itu namanya apa? Paragraf pertama. Paragraf pertama sebagai Sebagai tadi. pernyataan umum ya. Oke, jadi paragraf pertama sebagai pernyataan umum. Tepuk tangan dulu buat. Oke, lanjut. Siapa yang bisa membantu Bapak menunjukkan letak deretan penjelasnya? Ya, silakan. Pelan-pelan. Di paragraf kedua. Alasannya? Karena pada paragraf kedua merupakan penjelasan terperinci dari permasalahan pada paragraf 1 tentang banjir. Wah, benar sekali. Menurut Femi tadi bahwa deretan penjelas itu berisi pernyataan penjelasan dari pernyataan yang ada di paragraf pertama. Benar ya? Kemudian yang terakhir. Ya, silakan. Paragraf ketiga, Pak. Paragraf 3 sebagai interpretasi. Alasannya? Alasannya karena teks interpretasi itu berisi pandangan penulis atau sikapnya. Pada paragraf ini itu berisi kesimpulan, Pak. Oke, jadi luar biasa. Tepuk tangan. Jadi salah satu ciri dari interpretasi adalah berisi pandangan penulis atau kesimpulan. Dan benar bahwa di paragraf terakhir ini berisi tentang kesimpulan. Nah, sekarang tolong dirapikan dulu meja kursinya, kita bentuk kelompok. Silakan. Ini kelompok 3. Kemudian Jumaidil di kelompok 4. Baik, anak-anak semua, kalian sudah mendapatkan kelompok, ya. Nah, seperti tadi di mekanisme dan aturan tata tertibnya bahwa setelah pembentukan kelompok maka akan diberikan tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Ya, nah, sekarang Bapak akan memberikan gambar kerja terkait dengan tugas yang harus dikerjakan. Silakan benar-benar bekerja sama ya. Ya, dipahami dulu materinya, setelah itu dipahami dulu materinya, setelah itu dikerjakan tugas-tugasnya. Jika mengalami kesulitan, kalian boleh menanyakan ke saya ya. Silakan bekerjakan.
siap kan? Kalau begitu kita acak biar adil ya. Ya, kita perhatikan nak. Biar adil kelompoknya siapa yang akan tampil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jika namanya nanti yang muncul kelompoknya, berarti kelompok itu yang tampil ya. 1, 2, 3. Ya, kelompoknya PB, silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu 1A. Tentukanlah mana yang termasuk pernyataan umum, deretan penjelas dan interpretasi pada tes eksplanasi yang berjudul Gempa Aceh. Yang pertama, pernyataan umum merupakan bagian pertama dari teks eksplanasi yang isinya mengenai penyampaian topik atau permasalahan yang dibahas. Bagian ini berisi gambaran mengenai apa dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Penulisan dari pernyataan umum ini harus menarik agar pembaca mau membaca teks eksplanasi tersebut hingga selesai. Bagaimana? Benar ya? Oke. Lanjut. Kedua, deretan penjelas merupakan bagian yang sering juga disebut sebagai urutan sebab akibat dari suatu fenomena. Pada bagian ini terdapat penjelasan yang detail dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam yang berdasarkan urutan waktu. Berdasarkan urutan waktu. Bagaimana nak yang untuk deretan penjelasnya? Ada perbedaan pendapat? Tidak. Ya? Sama ya? Sama. Oke. Ketiga, interpretasi merupakan bagian akhir atau penutup dari teks eksplanasi yang berisi intisari atau simpulan dari topik atau proses yang dibahas. Intisari dari proses yang dibahas. Bagaimana? Benar. Tepuk tangan dulu. Jadi seluruh jawaban dari 3 pembelajaran kita semuanya karena sudah melakukan mungkin kunjungan kelompok, maka jawabannya sama ya, karena sudah saling berdiskusi. Siapa yang bisa membantu Bapak menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita? Ya, silakan. Kesimpulan yang saya dapat dari materi hari ini, yang pertama, bagian-bagian pokok teks eksplanasi sama dengan struktur teks eksplanasi yang mana di dalamnya terdapat pernyataan umum, deretan penjelas dan interpretasi. Yang kedua, bagian pernyataan umum paragraf pertama, deretan penjelas paragraf kedua atau di tengah, dan interpretasi berada pada paragraf ketiga atau terakhir. Jadi apa yang disampaikan oleh Asdam bahwa terkait dengan pernyataan umum, kemudian deretan penjelas dan interpretasi tepat ya nak ya semua. Ada lagi nak yang bisa memberikan? Ya silakan Rahul. Mengomentari teks eksplanasi artinya memberikan dukungan atau penolakan dengan memberikan argumentasi alasan yang sesuai. Jika isi teks eksplanasi bersifat positif, maka komentar yang muncul adalah dukungan. Jika teks eksplanasi bersifat negatif, maka komentar yang diberikan akan bersifat penolakan dan kritik. Jadi pernyataan Rahul, jika teks tersebut bersifat negatif otomatis maka pernyataan yang muncul atau komentar yang muncul bersifat juga kritik ya, bersifat kritik luar biasa. Baik, sebagai apa yang disampaikan oleh temannya terkait dengan masalah simpulan pembelajaran kita, ya benar ya semua ya. Oke, jadi hal ini dapat kita saksikan di atas bahwa bagian-bagian pokok eksplanasi itu ada 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum berada di paragraf pertama, kemudian deretan penjelas berada di paragraf berikutnya, kemudian apa lagi? Interpretasi berada di paragraf ketiga. Ya, kemudian masalah komentar
atau dukungan kembali kepada isi dari teks eksplanasi. Kalau isinya bersifat positif, biasanya diberikan dukungan. Tapi kalau isinya negatif, otomatis diberikan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk sekarang silahkan anak-anakku semua ambil kembali HP-nya, gunakan HP-nya, masuk ke grup WA kelas. Silahkan isi link post-test yang telah Bapak kirimkan ke grup WA kelas tersebut. Sudah? Jadi nanti Bapak akan minta hasil dari kegiatan kita hari ini sana tentang apa yang masih kurang dipahami. Atau mungkin ada yang bisa mewakili apa yang belum dipahami pada kegiatan pembelajaran hari ini. Sudah paham semua ya? Tepuk tangan dulu untuk Anda. Selanjutnya, nanti Bapak akan memberikan tugas PR. Jadi pada saat Anda pulang nanti di rumah, silakan mengakses kembali grup Google Classroom kita untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Ada tugas PR yang akan dikirim, tugas PR di sana. Ya, silakan nanti dicek lagi untuk mengerjakannya. Kemudian untuk materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari tentang membuat teks eksplanasi, ya. Jadi tentang bagaimana cara membuat teks eksplanasi ini, Bapak harapkan kalian mencari referensi terlebih dahulu. Bisa internet, bisa melalui koran, surat kabar, bahkan bisa nonton YouTube, ya, untuk mencari informasi bagaimana cara membuat teks eksplanasi. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya minta kembali ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama yang dipercaya dalam Islam. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, lebih dan kurangnya kita sama-sama terima.